Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan, sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, beberapa waktu lalu kita sudah menguraikan apa-apa yang menyebabkan orang itu menjadi rugi, yang membuat orang itu menjadi rendah dengan perbuatan-perbuatan, baik itu ucapan, tingkah laku, yang membuat orang itu menjadi rendah dan tentunya diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, namun dalam keadaan-keadaan tertentu, perbuatan yang sebetulnya itu adalah dianggap tidak benar, baik dalam agama maupun dalam hubungan kita sebagai manusia. Dalam keadaan tertentu itu masih boleh kita lakukan. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Syekh Ijuddin bin Abdissalam. Beliau adalah seorang Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Beliau menyampaikan ada beberapa keadaan di mana kita melakukan satu perbuatan yang sebetulnya dianggap atau bahkan itu adalah maksiat atau perbuatan dosa kalau dalam keadaan normal, namun saat-saat tertentu diperbolehkan. Wa qad tazujul ma'awanatu 'alal ismi wal udwan. Maka diperbolehkan muawanatu, menolong, alal ismi dalam keadaan dalam perbuatan dosa, wal udwan dan juga pelanggaran-pelanggaran, wal fusuki wal isyan, dan juga perbuatan yang fasik, wal isyani, dan perbuatan yang maksiat. Selanjutnya beliau menyampaikan, la min jihati kaunihi ma'siyah, bal min jihati kaunihi wasilah ila maslahah. Tetapi yang dilakukan itu tidak hanya semata-mata karena perkaranya tersebut yang bermaksiat. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang dirampok di tengah jalan ataupun dibegal di tengah jalan, di mana orang tersebut diancam jiwanya, yang mana apabila dia tidak memberikan uang
maka si perampok ini atau si pembegal ini akan membunuhnya. Dalam satu sisi, orang yang dirampok ini tidak mempunyai kekuatan, tidak mampu untuk melawan. Bahkan tidak mungkin menghindari posisi ini. Tidak mungkin bisa lari. Terus apa yang harus dilakukan dalam posisi seperti ini? Mempertahankan hartanya, namun nyawanya melayang. Atau kebalikannya, memberikan hartanya, jiwanya selamat. Kalau dalam pertimbangan saat itu, dia memberikan sesuatu hartanya dan jiwanya selamat, maka inilah yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Maka wajib orang ini untuk melakukan apa yang pembegal atau perampok ini meminta. Walaupun kita tahu bahwa memberikan sesuatu kepada orang tersebut ini tentunya adalah melakukan perbuatan maksiat. Kalau dalam posisi standar. Kalau dalam keadaan-keadaan yang biasa saja. Kenapa? Karena kita tahu kebanyakan orang-orang yang berbuat jahat seperti ini, merampok, menipu, membegal, ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar juga. Untuk melakukan kemaksiatan juga. Untuk melakukan tindak pidana juga. Artinya hal-hal yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Dalam keadaan seperti ini, Syekh Ujudin bin Abdissalam menyampaikan, boleh. Pun demikian juga, kalau misalnya ada seseorang yang diancam jiwanya, tidak hanya jiwanya, bahkan mungkin kehormatannya. Kita melakukan tindakan tersebut, memberikan sesuatu supaya selamat kehormatannya, maka ini pun tindakan yang diperbolehkan di dalam agama. Ini kalau kita lihat dari lingkup kecil. Kalau kita lihat lebih luas lagi, kadang-kadang pada daerah-daerah yang konflik, itu bisa jadi terjadi. Menyandera seorang pejabat dengan minta tebusan uang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di sini kalau keadaannya memang genting, keadaannya memang darurat, di mana kalau kita tidak melakukan apa yang diminta, jiwa orang tersebut itu terancam atau bahkan mungkin bisa terbunuh. Padahal kita bisa melihat bahwa orang tersebut adalah manfaatnya lebih banyak untuk kemaslahatan umat atau untuk keselamatan negara. Maka memberikan ini pun menjadi salah satu pilihan. Artinya kalau memang betul-betul sudah sangat terpaksa, ini di dalam agama diperbolehkan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Sebetulnya apa yang selama ini kita bicarakan, hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan, dengan bahayanya lisan, itu kalau kita perhatikan lebih dalam lagi. Karena orang-orang yang mau melakukan seperti ini, itu adalah orang-orang yang tidak takut pada Tuhannya. Coba, kalau orang itu selalu ingat sama Tuhannya, bahwa melakukan perbuatan seperti ini bisa merugikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa menyengsarakan orang lain.
membuat orang lain menjadi sengsara. Tidak mungkin orang ini akan melakukan kejahatan. Tidak mungkin orang itu akan melakukan perampokan. Tidak mungkin orang itu akan melakukan korupsi yang dapat menyengsarakan rakyat banyak. Tapi kadang kita kalau kita pikir lebih dalam lagi, kita kadang-kadang aneh. Kenapa anehnya? Karena tidak jarang, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik tersebut. Itu banyak juga orang-orang yang taat dalam beragama secara umum kelihatannya. Dipandang orang umum, orang yang taat di dalam melaksanakan ibadah. Ada yang seperti ini juga. Ibadah yo ibadah, kejahatan yo kejahatan dia dilakukan. Dia tetap ada. Artinya apa? Orang tersebut tidak takut akan adanya Tuhan. Ibadah sekedar kamuflase saja. Padahal kalau kita perhatikan lagi, sering kita memohon dalam setiap doa siapapun, ya. Dalam agama Islam biasanya orang-orang sering berdoa dengan doa-doa yang maknanya luar biasa. Orang mengatakan ini adalah doa sapu jagat, di mana semuanya terangkum dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sering kita mohon kepada Tuhannya dengan doa-doa seperti ini. Setiap melakukan sholat, setiap ada selamatan, setiap ada kendurenan misalnya, atau dalam hal-hal tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, nah dibacakan doa, mesti doa ini biasanya selalu disebutkan, selalu dipanjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan nanti di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Diucapkan oleh mulut tiap hari. Bahkan mungkin lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Atau mungkin puluhan kali. Tapi ini lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan. Lain di perbuatan. Minta pada Tuhan kebaikan. Apa yang dilakukan kejahatan. Ya apa ini namanya tidak menghina Tuhan? Apakah ya Tuhan itu juga akan mengabulkan kebaikannya itu? Wong dia sendiri melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Tuhan. Mestinya apa yang dikatakan, yang diucapkan, yang dimohonkan itu harusnya selaras. Kalau kita mau kehidupan di dunia itu baik. Kalau kita mau kehidupan di akhirat itu bagus. Dihindari dari siksa api neraka. Ya ini harus selaras. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman,
enzim antioksidan aktif menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.